Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi terbesar sepanjang sejarahnya, ketika negara itu melihat kekurangan pangan dan energi hingga utang yang menyulitkan untuk membeli stok BBM. Penyebab krisis ini bervariasi, tetapi sebagian besar risiko yang meningkat dari melonjaknya biaya untuk makanan dan bahan bakar, didorong lebih tinggi oleh perang Rusia-Ukraina, ketika gangguan terhadap pariwisata dan aktivitas bisnis lainnya dari pandemi COVID-19 baru mereda. Karena masalah itu, Bank Dunia memperkirakan bahwa pendapatan per kapita di negara berkembang hanya akan mencapai 5% di bawah tingkat pra-pandemi tahun ini. Berikut adalah negara yang disebut terancam bangkrut seperti Sri Lanka. Afghanistan telah terhuyung-huyung dari krisis ekonomi sejak Taliban mengambil alih negara itu setelah Amerika Serikat dan NATO menarik pasukan mereka tahun lalu. Bantuan asing yang telah lama menjadi andalan berhenti datang sejak penarikan pasukan Amerika Serikat, diikuti oleh sanksi, pemberhentian transfer bank dan melumpuhkan perdagangan, menolak untuk mengakui pemerintah Taliban. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga membekukan cadangan mata uang asing Afghanistan sebesar 7 miliar dolar Amerika Serikat yang disimpan di Amerika Serikat. Sekitar setengah dari 39 juta penduduk negara itu menghadapi tingkat kerawanan pangan yang mengancam jiwa dan sebagian besar pegawai negeri, termasuk dokter, perawat, dan guru, tidak dibayar selama berbulan-bulan. Krisis ekonomi di Afghanistan juga diperparah dengan bencana gempa bumi baru-baru ini yang menewaskan lebih dari 1.000 jiwa. PBB mengungkapkan, sekitar 4 dari setiap 10 orang Argentina dalam keadaan ekonomi yang sulit dan bank sentralnya kehabisan cadangan devisa karena mata uang yang melemah. Inflasi Argentina diperkirakan akan melebihi 70% tahun ini. Jutaan orang Argentina bertahan hidup sebagian besar berkat dapur umum dan program kesejahteraan negara. Banyak di antaranya disalurkan melalui gerakan sosial yang kuat secara politik terkait dengan partai yang berkuasa. Kesepakatan baru-baru ini dengan IMF untuk merestrukturisasi utang Argentina sebesar 44 miliar dolar Amerika Serikat masih menjadi pertanyaan atas konsesi yang menurut para kritikus akan menghambat pemulihan. Inflasi Mesir melonjak hampir 15% pada April tahun 2022. Hal ini mengakibatkan sepertiga dari 103 juta penduduknya hidup dalam kemiskinan. Masyarakat Mesir juga sudah kesusahan karena program reformasi ambisius pemerintahnya membuat mata uang mereka mengambang dan memangkas subsidi bahan bakar, air, hingga listrik. Ditambah lagi, kebijakan Bank Sentral Mesir yang menaikkan suku bunga demi mengekang laju inflasi telah menyulitkan pemerintahnya membayar utang luar negeri yang menumpuk. Pandemi COVID-19 dan ketidakstabilan politik telah menghantam ekonomi Myanmar, terutama menyusul aksi kudeta militer pada Februari tahun 2021 terhadap pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Menyusul kudeta, Myanmar pun dihujani sanksi dari negara barat, seperti penarikan bisnis secara besar-besaran. Ekonomi Myanmar terkontraksi minus 18% pada tahun lalu dan diperkirakan tidak tumbuh pada tahun ini. Dilaporkan ada lebih dari 700.000 orang di Myanmar yang melarikan diri atau diusir dari rumah mereka karena konflik bersenjata dan kekerasan politik yang terjadi. Dengan situasi yang rumit itu, Bank Dunia tidak mengeluarkan proyeksi untuk Myanmar pada tahun 2022 sampai tahun 2024. Seperti Sri Lanka, Pakistan telah melakukan pembicaraan mendesak dengan IMF,
berharap untuk menghidupkan kembali paket bailout senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat yang ditunda setelah pemerintah Perdana Menteri Imran Khan lengser pada April tahun 2022. Melonjaknya harga minyak mentah di Pakistan telah mendorong naiknya harga bahan bakar hingga memicu kenaikan biaya lainnya. Mata uang rupiah Pakistan pun merosot 30% terhadap dolar Amerika Serikat tahun lalu dan cadangan devisanya turun menjadi hanya 13,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2 bulan impor. Risiko ekonomi makro sangat condong ke bawah, Bank Dunia memperingatkan dalam catatan terbarunya.